Jumpa lagi bersama saya Martin Sadi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi kelas 6 tentang perkembangbiakan hewan. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di Martin Sadi Channel. Selamat menyaksikan materi IPA kelas 6 tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan pada hewan digolongkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Kita tahu perkembangbiakan generatif yaitu melalui kawin, sementara perkembangbiakan hewan secara vegetatif tanpa melalui kawin. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan hewan melalui kawin. Dalam proses perkawinan, hewan membutuhkan induk jantan dan betina. Perkembangbiakan hewan secara generatif digolongkan menjadi tiga, yaitu secara bertelur atau ovipar, yang kedua secara melahirkan atau vivipar, dan yang ketiga secara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Kita lihat yang pertama, yaitu perkembangbiakan hewan secara bertelur. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara bertelur atau ovipar. Yang pertama, tidak memiliki daun telinga. Jadi, hewan yang berkembang biak secara bertelur itu, ciri yang pertama tidak memiliki daun telinga. Ciri yang kedua, memiliki penutup tubuh berbulu, tapi tidak berambut. Ciri yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu atau dikelompokkan dalam hewan yang bukan mamalia. Sedangkan ciri yang keempat, yaitu tidak memiliki rahim. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Yang pertama, contoh hewan di air, yang hidupnya di air, contohnya ikan. Ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau di darat, ada ayam, ada bebek, ada cicak, ada buaya, ada burung, dan juga kupu-kupu. Masih banyak contoh lain hewan yang berkembang biak secara bertelur. Perkembangbiakan hewan secara melahirkan atau sering disebut dengan vivipar. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak secara melahirkan atau vivipar, yaitu ciri yang pertama, memiliki daun telinga. Semua hewan yang berkembang biak secara melahirkan memiliki daun telinga. Terus yang kedua, ciri yang kedua, memiliki penutup tubuh berambut. Jadi hewan yang melahirkan itu penutup tubuhnya bukan berbulu tetapi berambut.
ciri yang ketiga, hewan melahirkan itu memiliki kelenjar susu atau dikelompokkan hewan mamalia. Sedangkan ciri yang keempat, bahwa hewan yang melahirkan itu memiliki rahim. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Yang pertama, kelelawar. Jadi kelelawar itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Walaupun dia terbang seperti burung, sementara burung yang lain semuanya berkembang biak dengan cara bertelur. Sementara kelelawar berkembang biak dengan cara melahirkan. Contoh hewan berikut yang melahirkan juga ada kerbau, ada kucing, ada kambing, ada sapi, ada anjing, dan untuk yang hidup di air ada ikan paus. Masih banyak juga contoh yang lain, jenis-jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kita lihat perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga, yaitu perkembangbiakan hewan secara bertelur dan melahirkan atau sering disebut ovovivipar. Jadi ciri-ciri hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar, yang pertama, pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Jadi untuk hewan yang bertelur melahirkan, bahwa pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Terus yang kedua, setelah pembuahan terbentuklah telur di dalam tubuh hewan betina. Terus yang ketiga, zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Yang keempat, embrio tumbuh menjadi janin. Setelah terbentuk janin di dalam tubuh hewan betina, maka janin itu dilahirkan dari induk betina. Nah, itulah ciri-ciri dari hewan yang bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contoh hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Yang pertama, ular boa. Yang kedua, kadal dan hewan yang berada di laut. Contohnya ikan pari dan ikan hiu. Oke, kita sudah bahas yang pertama tadi, perkembangbiakan hewan secara generatif. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan hewan tanpa melalui kawin. Jadi kalau perkembangbiakan secara generatif tadi itu melalui kawin. Sementara perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan hewan tanpa melalui kawin. Hewan yang berkembang biak secara vegetatif itu memiliki bentuk tubuh yang kecil, lunak, bentuk fisik tidak sempurna, dan tidak memiliki tulang belakang. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu secara tunas, yang kedua secara fragmentasi, dan yang ketiga secara membelah diri. Kita lihat yang pertama yaitu hewan berkembang biak secara bertunas atau kelompok hewan yang berkembang biak secara
vegetatif yang pertama yaitu secara bertunas. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertunas, jika sudah dewasa, maka pada bentuk tubuh bagian bawah terdapat benjolan. Nah, benjolan tersebut akan berkembang menjadi tunas hewan tersebut. Tunas hewan setelah dianggap mampu untuk bertahan hidup sendiri, maka akan terlepas dengan sendirinya dari tubuh induknya. Contoh hewan yang berkembang biak secara tunas, yang pertama itu anemon laut. Jadi anemon laut itu berkembang biak secara bertunas, yang tempat hidupnya berada di bawah laut. Nah, contoh hewan yang kedua yaitu hidra. Hidra itu hidupnya di air mana saja itu bisa menjadi tempat tumbuhnya hidra, dan lebih banyak ditemukan di air tawar yang bersuhu tropis dan tidak tercemar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua yaitu hewan berkembang biak secara fragmentasi. Nah, perkembangbiakan hewan dengan cara fragmentasi merupakan perkembangbiakan hewan dengan memotong salah satu bentuk tubuhnya. Potongan tubuh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi tersebut akan menjadi individu baru. Proses fragmentasi hewan. Proses fragmentasi pada hewan dilakukan dengan memotong bagian tubuh hewan. Tubuh hewan yang dapat difragmentasi adalah tubuh bagian atas dan juga bagian bawah. Nah, kita perhatikan pada gambar, ada satu hewan, terus dipotong di bagian kepala, bagian atasnya, dan juga di bagian bawahnya. Nanti tubuh di bagian atasnya itu akan membentuk individu baru, dan yang bagian bawah juga akan membentuk menjadi individu baru. Contoh hewan yang berkembang biak secara fragmentasi yang pertama itu cacing pipih. Jadi cacing pipih itu berkembang biak secara fragmentasi. Terus contoh hewan yang kedua yaitu bintang laut. Jadi bintang laut itu berkembang biak secara fragmentasi. Dan contoh hewan yang ketiga yaitu cacing pita. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga itu hewan berkembang biak secara membelah diri. Jadi hewan yang dapat berkembang biak dengan cara membelah dapat membagi dirinya menjadi banyak dan berkembang biak dengan cepat. Nah, bagaimana proses hewan membelah diri? Jadi hewan yang sudah dewasa dan jenisnya tidak punah akan membelah diri. Jadi induk hewan yang akan membelah diri. Inti sel akan membelah menjadi dua bagian. Inti sel dari tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dibagi menjadi dua. Hasil dari hewan yang membelah diri kemudian menjadi individu baru. Kita perhatikan gambar, ada inti sel. Jadi inti sel di bagian atas dan bagian bawah itu dibelah menjadi dua sehingga terbentuk menjadi dua individu baru dengan memiliki inti sel masing-masing. Nanti yang dua individu itu akan melakukan
atau akan membelah diri juga, sehingga lama-kelamaan hewan tersebut akan terus berkembang secara pesat. Contoh hewan yang berkembang biak secara membelah diri, yang pertama itu protozoa. Selain protozoa, ada juga hewan paramecium. Selain itu juga ada amuba. Jadi mereka semuanya berkembang biak dengan cara membelah diri.